Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar PAI kelas 6. PAI kelas 6 mata pelajaran kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di KD 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan belajar kita hari ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anda sekalian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Untuk mengetahui dan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, terlebih dahulu kita mengetahui kisah kelahiran Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi suatu peristiwa yang sangat mencengangkan, ya. Pada waktu itu ada seorang raja dari Yaman yang melakukan perjalanan ke Mekah. Bersama pasukannya, mereka menunggangi gajah. Mereka bertujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abrahah merasa iri. Ka'bah banyak sekali yang menziarahi, sementara gereja Raja Abrahah yang megah tidak ada yang mengunjungi. Setelah kelahiran Nabi Muhammad dianggap sebagai cahaya yang menerangi kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Mereka sangat gembira. Keluarga Abdul Muthalib sangat gembira dan sangat senang dengan kelahiran Muhammad. Karena sejak kecil Nabi Muhammad selalu bersikap jujur, sehingga orang-orang Quraisy pada waktu itu menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Proses diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul itu bermula ketika Nabi Muhammad pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Beliau dikaruniai 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Di antaranya bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hiro. Pada waktu itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan surah pertama. Surah pertama yang turun yang menandakan awal mulanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa awal mula turunnya Al-Quran ini dan diangkatnya Nabi ini dinamakan sebagai peristiwa Nuzulul Quran, yakni waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ketika menghadapi penyiksaan yang dialami pengikut-pengikut Nabi Muhammad di kota Mekah, sehingga
turunlah wahyu bahwa Nabi Muhammad disuruh berhijrah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad berhijrah ke Yasrib atau Madinah pada bulan September tahun 622 Masehi. Nah, awal mula hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini ditandai. Nah, kemudian dihitung sebagai awal mula atau kalender pertama Hijriyah ya. Tahun pertama Hijriyah yaitu ditandai hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib atau Madinah. Banyak perilaku terpuji yang harus kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah Muhammad yaitu disebut sebagai rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Orang yang paling baik akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Nabi Muhammad selalu kasih sayang kepada anak-anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nabi Muhammad selalu menyayangi anak kecil. Dibuktikan pada waktu itu orang-orang Quraisy, orang Makkah itu, ketika mereka mendapati anak perempuan, maka mereka bersedih sehingga anak perempuan itu tidak dihargai. Lain halnya Nabi Muhammad memberikan contoh suri teladan yang baik kepada orang-orang Makkah, yaitu mengajak putrinya yang masih kecil yaitu Fatimah ikut tawaf ke Makkah, ke Ka'bah ya, ke Baitullah ya. Kemudian Rasulullah juga selalu mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua. Ini dibuktikan ya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, siapakah orang yang wajib aku hormati pertama kali?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah ibumu?" Sampai 3 kali Rasulullah menjawab ibu. Kemudian yang keempat baru ayah. Kemudian selanjutnya bapak, ibu, gurunya. Nah, begitu pentingnya sikap hormat dan patuh kita kepada orang tua, sehingga Rasulullah mengajarkan sikap itu kepada kita semua. Kemudian sikap selanjutnya yang patut kita teladani adalah sikap sabar dan tabah. Nabi Muhammad itu selalu bersikap sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sikap yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada sedang segala sesuatu yang terjadi ya. Kemudian tabah itu yang artinya kita tidak larut dalam kesedihan. Setelah ada musibah kita harus tabah, tidak boleh larut dalam kesedihan. Orang-orang yang tabah berarti menerima dengan ikhlas apa yang terjadi kepada dirinya, karena semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi pembelajaran dari Misyani, semoga bermanfaat. Misyani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.